Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili. Saya akan menjelaskan materi mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5, di mana materi pada bab 1 yakni mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang pertama itu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Kemudian untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Kemudian yang keempat, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Kemudian, bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Yang pertama itu menekankan pentingnya substansi materi. Yang kedua, menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran, meliputi sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI. Di mana secara psikologis manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan atau ateis, tidak bertuhan, dan setengah teis ateis. Secara psikologis pula, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan segala perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Kemudian bagian B, sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara teoritis, masyarakat muslim di Indonesia itu dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa, yaitu bukan santri. Kemudian sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara historis itu, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Kemudian selanjutnya sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI. Yang pertama itu Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai dengan 2025. Kemudian PP nomor tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. PP nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP nomor 032 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menggali model pendekatan atau metode pembelajaran di PAI, pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Kemudian pendekatan substansi ajaran meliputi itu pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Ali Syariati menegaskan bahwa ada dua metode fundamen untuk memahami Al-Quran. Yang pertama itu pengkajian Al-Quran, yaitu mengkaji intisari, gagasan, dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Kemudian yang kedua, pengkajian sejarah Islam, yakni mengkaji tentang perkembangan Islam sejak masa Rasulullah menyampaikan misinya hingga sekarang. Kemudian yang kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi ajaran, di mana disiplin ilmu agama itu meliputi ilmu tafsir dan ulumul Quran, ilmu hadis dan ulumul hadis, perbandingan mazhab dan usul fikih, teologi dan tasawuf, dan sebagainya. Yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam, di mana tujuan didatangkan syariat Islam itu ada 5. Yang pertama, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan yang kelima, menjaga harta. Kemudian bagian selanjutnya itu pendekatan proses pembelajaran agama yang meliputi studi implementasi kaidah 5, di mana kelima kaidahnya yaitu al-umuru bil maqasidiyah, segala urusan tergantung kepada tujuannya. Al-yaqinu la yuzalku bisyisak, keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, di mana kesukaran itu menarik kemudahan. Ad-dahraru yuzalu, kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Kemudian metode tipologi agama, kita bisa mengimplementasikan metode tipologi agama ini untuk memahami mazhab-mazhab dalam Islam. Adapun ciri atau aspek yang dapat kita kembangkan yakni tokoh referensi imam pada zaman sekarang, kemudian Al-Quran.
Baik, kemudian pada bab 2 itu bagaimana manusia bertuhan. Jadi secara teologis manusia adalah makhluk Allah yang ditunjuk sebagai hamba dan khalifahnya di muka bumi, yang diciptakan dari tanah liat sebagai bahan baku jasadnya, dan ia memiliki ruh. Kemudian ada pula alasan mengapa manusia itu harus memerlukan spiritual. Jadi yang pertama karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas yang memiliki kebebasan untuk memilih. Kemudian yang kedua untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Kemudian yang ketiga untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Yang keempat untuk mengendalikan dorongan ego di dalam diri kita. Yang kelima menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Kemudian yang keenam, sarana untuk melatih kepekaan diri di dalam menggali makna kenyataan hidup. Nah, bagaimana Tuhan dirasakan dalam perspektif psikologi. Jadi adanya keterbukaan yang dikodrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia. Keterbukaan pada yang gaib semakin menguat dengan adanya pengalaman ketidakberdayaan dan pengalaman mistik. Kemudian pengalaman ketidakberdayaan adalah pengalaman hidup yang membuat seseorang merasakan bahwa dirinya itu memiliki kekurangan dalam memahami fenomena alam, sosial, budaya, dan psikis. Kemudian bagaimana Tuhan dirasakan dalam perspektif sosiologis. Nah, dalam sosiologis agama itu dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu, berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Kemudian bagaimana Tuhan dirasakan dalam perspektif filosofis. Nah, filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Kemudian filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan dirasakan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas. Artinya itu, kesadaran tentang Tuhan, baik itu buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Kemudian membangun argumen tentang cara Tuhan meyakini dan mengimani Tuhan. Jadi ada dua cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa, Maha Suci. Dia Maha Pencipta, Maha Pendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Yang kedua itu bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan makhluknya. Sebagai bukti adalah adanya Asmaul Husna, di mana kita dianjurkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna serta menghafal dan juga meresapi dalam hati dengan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian mendeskripsikan esensi dan visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Nah, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dan visi Tuhan. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia. Mengapa? Sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia itu didasari dengan semangat kecintaannya terhadap Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan.
Kemudian dengan begitu akan terciptanyalah dunia yang damai. Kemudian materi pada bab ketiga yaitu bagaimana Islam dapat menjamin kebahagiaan. Nah, konsep karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan, di mana ada pula karakteristik hati yang sehat. Yang pertama itu hati dapat menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jika sesaat lupa kepada Allah, maka ia akan segera sadar dan berpikir kepadanya. Yang keenam, jika sudah masuk sholat, ia merasa tenang. Yang ketujuh, perhatian terhadap waktu itu agar tidak hilang sia-sia melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. Yang kedelapan, hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Kemudian ada pula beberapa penyebab sakit hati. Yang pertama itu banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Kemudian yang kedua, at-tamanni, berangan-angan. Kemudian yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Kemudian yang keempat, asy'abu, terlalu kenyang. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Yang keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Kemudian menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Nah, tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan itu terus terjaga di dalam hatinya, hingga kembali kepada yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah bahwa manusia itu diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain itu pengaruh dari lingkungan. Kemudian sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama itu sumber historis. Nah, sumber historis pada sepanjang sejarah hidup manusia beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya, manusia dapat mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Menurut teori mistisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Nah, oleh karena itu, agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Kemudian yang kedua, sumber sosiologis. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia itu tidak dapat hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun juga membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Kemudian, manusia bisa hidup jika berada di tengah masyarakat. Manusia tidak mungkin hidup jika terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Yang ketiga, sumber filosofis. Nah, pada kenyataannya manusia tidak bisa hidup tanpa agama, karena secara filosofi asal-usul manusia akan dipertanyakan dari mana asalnya. Ketika kita telah memiliki agama, maka tentunya pertanyaan seperti ini itu akan terjawab, sehingga manusia akan sesat karenanya. Agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofinya agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan perintah sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. Kemudian argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Jadi tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad itu sudah tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng atau salah dan sesat, menyesatkan.
Kemudian esensi, urgensi, komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jadi jika tauhid penting karena itu model dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Rob telah menanamkan jiwa tauhid pada seluruh manusia sejak mereka di alam arwah, supaya jika tauhid berkembang, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus rasul dengan tugas utamanya menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang hingga menghasilkan amal saleh agar menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya kegelapan. Kemudian, materi pada bab keempat itu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam imani Tuhan. Yang pertama itu tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Artinya, mereka menyaksikan Tuhan, kemudian mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Yang kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan itu berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, misalkan Asmaul Husna. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya. Laki-laki itu bertanya, "Beritahukan aku apa itu Islam." Kemudian Rasul menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukan aku apa itu iman." Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar atau takdir baik dan buruk. Kemudian yang terakhir laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Kemudian Nabi menjawab, "Beribadahlah engkau kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepada aku tentang kiamat." Kemudian laki-laki itu membenarkan dan Umar pun bingung mengapa laki-laki itu bertanya dan membenarkan sendiri. Kemudian Nabi berkata, "Tahukah kamu siapa laki-laki itu, wahai Umar?" Laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan membentuk insan kamil. Dalam perkuliahan pendidikan agama Islam, hampir semua mahasiswa berpendapat bahwa iman adalah percaya. Jadi, seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikatnya, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasulnya, dan percaya akan adanya hari akhir. Percaya adanya takdir, baik itu buruk maupun baik. Kemudian sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Yang pertama itu menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan. Sebagai pilar agama Islam, masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman, padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Menggambarkan penyesalan manusia setelah 100 kematiannya, karena ketika di dunia ia memiliki keimanan yang keliru. Yang kedua, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis. Konsep insan kamil, istilah insan kamil itu atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi abad ke-14. Ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia.
Jadi kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya, kemudian terbagi menjadi dua, yakni konsep manusia dalam Al-Quran. Yang kedua, unsur-unsur manusia membentuk insan kamil, menyebutkan adanya unsur luar atau tubuh dan unsur dalam atau batin. Unsur tubuh menyangkut anggota tubuh dan panca indera, sedangkan unsur batin itu berupa hati, akal, nafsu, dan hasrat. Al-Ghazali menyebut juga roh sebagai unsur batin, tetapi dipandang sinonim dengan hati. Unsur-unsur manusia yang tersebut diungkap oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali menekankan pentingnya hati atau kalbu yang diibaratkan sebagai raja. Setelah itu akal yang diibaratkan sebagai perdana menteri. Sementara unsur-unsur lainnya hanya sebagai pelayan dan pengikut. Namun ada juga unsur yang sangat rawan, yaitu nafsu dan hasrat. Kedua unsur ini seharusnya tunduk dikendalikan oleh akal atas perintah hati, akan tetapi jika kedua unsur nafsu dan hasrat ini malah mengendalikan akal, maka yang terjadi adalah kudeta terhadap raja. Kemudian karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Yang pertama, karakteristik insan kamil yaitu jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. Wujud nafsu manusia tidak lain adalah wujud jasad ini yang sengaja diciptakan oleh Allah untuk diuji. Kemudian hati nurani, letaknya tepat di tengah-tengah dada. Kemudian roh, letaknya di dalam hati nurani. Roh adalah daya dan kekuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, lalu menandai dengan keluar masuknya nafas, menjadi hidup seperti kita di dunia sekarang ini. Kemudian sir atau rasa, letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus, paling dalam. Rasa inilah yang kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Kemudian kewajiban sir adalah mencapai ma'rifat billah, yakni merasakan kehadiran Tuhan, bahwa ternyata Tuhan itu dekat sekali dengan kita, bahkan lebih dekat dibanding urat nadi di leher, atau lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara hitam dan putihnya mata kita. Tentu bagi orang yang sudah mencapai ma'rifat billah. Materi pada bagian kelima atau bab kelima yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Yang pertama, menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Jadi paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Kemudian dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Nah, Al-Quran bagi umat Islam itu sendiri adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Nah, Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Nah, Yusuf Al-Kadhawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengajak manusia untuk mensucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Dan yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Kemudian ada pula aspek-aspek menjaga akidah itu. Yang pertama, menegakkan pokok-pokok tauhid. Yang kedua, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Yang ketiga, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Kemudian bagian yang ketiga itu menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern.
Kalau Anda kaji secara mendalam, faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang amat lama, lebih dari 5 abad, maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemudian Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya. Bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah SAW. Kemudian ada pula cara membangun paradigma Qurani. Yang pertama itu dengan cara umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Dan mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, mengapa Al-Quran dijadikan sebagai paradigma? Jawabannya, karena Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Kemudian Al-Quran itu mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris dan mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Ada ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Kemudian dalam konsep Islam itu, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Umat Islam memiliki sumber norma dan etik yang sempurna, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Paradigma Qurani dalam pengembangan iptek misalnya jelas akan memungkinkan munculnya ilmu-ilmu alternatif yang khas yang tentu saja tidak sekularistik. Kemudian sejarah membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut abad stagnasi keilmuan adalah karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, justru karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Kemudian yang kedua, hilangnya semangat jihad di kalangan umat Islam. Kemudian yang ketiga, kesalahan lainnya menurut Muhammad Iqbal karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis. Sedangkan jiwa Islam itu bersifat dinamis dan berkembang. Kemudian yang keempat, para ilmuwan itu keliru memahami pemikiran Al-Ghazali yang dianggapnya Al-Ghazali mengharamkan filsafat dalam bukunya, yaitu Tahafutul Falasifah. Padahal Al-Ghazali menawarkan sikap kritis, analitis, dan skeptis terhadap filsafat agar dikembangkan lebih jauh dalam upaya menggunakan paradigma Qurani dalam perkembangan falsafah. Kemudian yang kelima, karena sifat para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan pendidikan agama Islam mulai dari bab 1 sampai bab 5. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.